Selain dia menghina para kaum ibu, dia juga melecehkan jati perempuan sebagai simbol perjuangan di masa lampau. Kita semua tahu ada sosok pahlawan nasional yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh pergerakan dan juga pahlawan negara yang berhasil mendobrak tradisi patriarki. Preview. Hati anak mana yang tidak terima ketika sang ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang dilecehkan di muka publik, dilihat ribuan pasang mata, di-share ratusan orang, dan menjadi tontonan halayak sebagai sebuah lelucon. Kalau saya ada di posisi itu, selain mendidih darah ini, sudah pasti tangan mengepal dan seluruh urat mengencang. Rasanya ingin bertemu sang penghina untuk saya beri pelajaran agar bisa menjadi pribadi yang memiliki sopan santun dan pastinya berakhlak baik. Bisa saja ketika bibir ini tak mampu menegurnya secara lisan, mungkin tangan tak sengaja akan melayang ke hadapan wajahnya untuk mengekspresikan betapa kita sakit hati dan tidak terima atas perbuatan si penghina. Ya, kira-kira gambaran emosional seorang anak bisa saja seperti yang saya gambarkan barusan. Maka hal itu pula lah yang mungkin kita lihat dari sosok Kaisang sebagai putra bungsu dari Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sebagai ibu negara kita saat ini. Karena baru-baru ini ketika G20 tengah berlangsung, di mana Indonesia kini dipercaya mengemban amanah presidensi G20. Ada momen singkat di mana Ibu Negara Iriana Jokowi sedang berfoto bersama Ibu Negara Korsel Kim Kun Hee. Pertemuan mereka diabadikan dalam sebuah foto di mana keduanya berdiri berdampingan. Seperti yang kita ketahui, sosok ibu negara Iriana Jokowi pasti selalu memiliki tampilan yang sederhana, berkebaya dengan corak dan warna yang teduh, serta tidak terlihat glamor, selalu menjadi ciri khas ibu negara kita yang menyatu dengan karakter kepribadiannya. Tampilannya selalu sederhana, humble, selalu melempar senyum setiap saat. Itulah gambaran sosok ibu negara kita yang tidak pernah ingin menyombongkan jabatannya, meski ia adalah istri dari orang nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya kalau gue lihat, sosok ibu negara Korsel juga tampilannya nggak glamor-glamor amat sih ya. Busana yang digunakan juga nggak ada bling-bling begitu. Meskipun ia dari Korea Selatan, ya kan? Akan tetapi mungkin karena postur badan sang ibu negara Korsel yang lebih tinggi dari ibu negara Iriana Jokowi. Jadi kelihatannya ada interpretasi dari sebagian orang yang menjadikan itu sebagai bahan lelucon mereka untuk memperolok sang ibu negara. Which is, itu juga membuat gua geram pas membacanya ya. Miris banget setelah gua baca kalimat dari si pemilik akun Twitter @koprofiljati. Ia berusaha untuk menunjukkan imajinasinya dengan menggunakan foto dari kedua ibu negara. Terlepas apapun alasan dari si pembuat meme itu, yang jelas tindakannya itu sudah punya niat untuk memperolok kedua sosok dari foto tersebut. Entah yang dia maksudkan kalimat itu untuk siapa, tapi yang jelas dia sudah blunder dalam memanfaatkan teknologi. Sehingga wajar banget kalau seorang Kaisang Pangarep
atau mungkin Gibran, sampai hati mengekspresikan kekesalannya, rasa sakit hatinya di media sosial Twitter. Ya, meskipun pada akhirnya sang ibu sendirilah yang harus menenangkan dan menasehati untuk tidak terlalu meladeni olok-olokan tersebut. Ibu negara Iryono Jokowi memberi pesan kepada Kaisang agar selalu mengedepankan rasa sabar, ikhlas, dan tidak mudah terpancing oleh perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau gue sih belum tahu ya update-nya sampai detik ini seperti apa. Apakah berbentuk panjang atau berakhir dengan materai 10.000? Soalnya sampai video ini gue publish, gue belum tahu apakah sudah ada semacam itikat baik dari si pembuat meme tersebut untuk melayangkan permohonan maaf atas tindakannya di media sosial Twitter yang pada akhirnya membuat gaduh publik dan bikin gemes netizen. Kira-kira berani muncul nggak ya itu si pengecut? Karena yang gue tahu juga ya, beberapa akun Twitter ada yang sudah berhasil nge-spill identitas dari pemilik akun @koprofiljati. Pada akhirnya banyak netizen yang ikut kesel sampai ngamuk-ngamuk ya, dan komentarnya juga pedes banget saat merespon tweet dari si pemilik akun @koprofiljati ini. Ya wajar sih, namanya juga netizen kan. Mereka juga punya sosok ibu sebagai panutan, sebagai orang yang penuh kasih sayang pastinya. Lalu kalau kita lihat ibu kita ini dihina sama orang lain, ya sudah pasti marah lah dan tersinggung. Kan sama aja. Kalau kita analogikan seperti si pemilik akun @koprofiljati ini, dia kan dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan penuh perjuangan dan membesarkannya juga dengan penuh harapan agar kelak si pemilik akun @koprofiljati ini juga bisa jadi orang yang sukses. Tapi bener juga sih, doa sang ibu si @koprofiljati ini sepertinya sukses. Terbukti kini si @koprofiljati ini sukses membuat para anak-anak satu Indonesia ngamuk ke dia. Ya, beginilah suasananya ketika Indonesia harus diterpa dengan kecanggihan teknologi yang meluber banget nih. Banget. Sampai-sampai masyarakatnya ada yang tidak bisa membendung ataupun beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Sehingga setiap pribadi warga negara Indonesia mestinya ya harus lebih aware dan berhati-hati dikala jempolnya ngetik tulisan di media sosial. Karena ya kita harus sadar, di balik kebebasan kita untuk berpendapat, kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bisa jadi itu pasangan kita, saudara kita, atasan kita, teman kita, maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Karena buat gue sendiri ya, sebenarnya kebebasan itu sifatnya tidak mutlak, tidak absolut. Kebebasan akan dibatasi oleh hak dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Seperti yang dilakukan oleh si pemilik akun Twitter @koprofiljati ini. Dia sudah menabrak kebebasan orang lain yang ingin berpakaian atau berbusana dengan gaya yang sederhana seperti ibu negara Iryono Jokowi. Jadi kalau si pemilik akun Twitter @koprofiljati ini mau diperkarakan lewat sanksi sosial saja, sebenarnya sih udah cukup. Selain dia menghina para kaum ibu, dia juga melecehkan jati perempuan sebagai simbol perjuangan di masa lampau. Kita semua tahu ada sosok pahlawan nasional yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh pergerakan dan juga pahlawan negara yang berhasil mendobrak tradisi patriarki dengan menjadi sosok pemikir, idealis, serta berani memperjuangkan hak-hak kaum wanita untuk dapat mengenyam pendidikan.
So, perkara ini jangan dilihat sebagai persoalan yang sekedar antara cebong, kampret, kadrun, dan sebagainya. Melainkan, lihatlah bagaimana kebebasan dalam berekspresi justru jadi bumerang bagi pemilik kebebasan itu sendiri. Karena dia pasti akan bertabrakan dengan kebudayaan, lalu adat ketimuran yang berlandaskan sopan santun, tata krama, dan etika sebagai nilai luhur bangsa kita yang wajib sekali untuk dipertahankan dan dilestarikan. Karena kalau bicara politik, dahulu kala Raden Ajeng Kareni pernah berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Bilik Verlin tutup dulu, kita ketemu di lain kesempatan. Gaskan!